Di sini saya akan membuat tugas dengan tema Sejarah Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Hairul, SPD, MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia telah digunakan di kawasan Asia Tenggara dari abad ke-7. Bukti ditemukan salah satunya prasasti di Sumatera Selatan, kota Palembang pada 683. Bahasa Melayu tidak terlepas dari pengaruh Kerajaan Sriwijaya. Sejak saat itu, bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa sehari-hari oleh rakyat di sekitar Selat Malaka. Seiring perkembangan zaman, bahasa Melayu berfungsi sebagai lingua franca atau bahasa perhubungan antar golongan, perdagangan, dan kerajaan yang akhirnya meluas di Nusantara. Berlangsung sampai abad ke-17 saat Indonesia dijajah oleh kolonial Belanda. Lantas, bagaimana sejarah singkat bahasa Indonesia? Memasuki abad ke-20, rakyat Indonesia kemudian sepakat menjadikan bahasa Melayu yang distandarkan oleh pengguna tanah air sebagai pemersatu. Disebut bahasa Indonesia setelah mendapatkan momentum pada tanggal 28 Oktober 1928, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia di Solo. Kongres tersebut menghasilkan pengukuhan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara yang ditetapkan dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945. Ikrar Pemuda di samping dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa pemersatu. Apa saja kedudukan bahasa Indonesia? Yang pertama, bahasa persatuan, berfungsi sebagai lambang kebanggaan, kebangsaan, identitas nasional, alat penghubung antar warga, antar daerah, antar budaya, dan antar pemersatu suku,